Shalom, salam damai saudara-saudari yang seiman dalam Kristus. Hari ini kita sekalian bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Bersamaan Selasa 16 Desember 2025 dalam Minggu Advent yang ketiga. Bacaan firman Tuhan pada hari ini daripada Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Mari bersama mendengar dan merenungkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus menekankan bahwa ketaatan yang nyata dan disusuli dengan pertobatan dari hati adalah lebih berharga di mata Tuhan daripada sekadar menyatakan janji atau perkataan manis yang tidak disertai dengan tindakan. Maka Yesus menggambarkan melalui pemungut cukai dan pelacur, dengan kata lain orang berdosa, boleh merasa lebih dekat dengan kerajaan Allah daripada kaum atau orang yang merasa dirinya suci tapi menolak kehendak Tuhan. Maka Yesus menyatakan bahwa Tuhan mencari orang yang rendah hati dan terbuka untuk menerima kasih karunia-Nya, bukan kesucian yang lahiriah dan munafik. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui perumpamaan ini, di mana bermula dengan sifat ketaatan yang sejati melalui tindakan dan bukannya melalui kata-kata belaka. Anak kedua menolak
lalu bertobat, mencerminkan hidup orang berdosa yang akhirnya mengerti dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Sementara si anak sulung yang berkata, "Ya," tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini melambangkan orang-orang yang nampak saleh seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada awal zaman Yesus. Namun, mereka menolak panggilan Tuhan. Saudara-saudari, di sini Yesus menantang para pemimpin agama yang sombong dengan menunjukkan bahwa hati mereka tertutup, tiada ruang bagi Tuhan. Sebaliknya, para pemungut cukai dan pelacur yang dianggap orang berdosa memiliki hati yang terbuka dan lebih mudah untuk bertobat. Maka saudara-saudari, di masa Advent ini, melalui perumpamaan ini adalah merupakan panggilan jelas agar semua orang, terutama mereka yang merasa benar, supaya bertobat. Tuhan menginginkan pertobatan yang sesungguhnya, yang mengubah dengan tindakan, bukan dengan sekadar melalui pengakuan lisan. Yesus mengajak semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, karena Kristus datang bukan untuk menolak, tetapi untuk mengundang semua orang, bahkan mereka yang dianggap jahat, untuk kembali dan menerima keselamatan jika mereka mau bertobat. Dengan ini, kita yang telah dibaptis adalah dipanggil untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukannya, dan tidak merasa lebih baik atau lebih nyaman daripada orang lain. Kita harus memohon kerendahan hati agar selalu terbuka pada belas kasihan Tuhan dan mengerjakan kehendak-Nya dengan tulus, seperti si anak yang telah berubah pikiran. Maka dengan ini, inti perumpamaan ini adalah cerminan bahwa Allah lebih menghargai perubahan hati dan tindakan yang nyata melalui ketaatan daripada sekadar janji yang kosong. Mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap rendah hati dan terbuka pada panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.